semuanya, Shalom. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Puji Tuhan. Anak-anakku semuanya, kita bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita, atas pertolongan dan penjagaannya bagi kita sehingga kita semua dalam keadaan sehat. Dan ibu juga tidak lupa ucapkan selamat bertemu kembali di pelajaran agama Kristen kelas 11. Ibu berharap anak-anakku semuanya tetap semangat mengikuti proses pembelajaran di masa pandemi ini. Harapan ibu, meskipun hingga saat ini kita masih belajar secara daring, ibu berharap anak-anakku semua dapat mengikuti proses pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru dengan semangat. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran agama Kristen pada saat ini. Namun sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan kebaikan yang telah Tuhan karuniakan kepada kami, sehingga kami masih ada saat ini oleh karena anugerah-Mu. Tuhan Yesus, kami menyerahkan proses pembelajaran kami di semester ganjil ini. Kiranya Tuhan menolong seluruh siswa-siswi yang belajar agar mereka dapat mengikuti semua proses pembelajaran dengan baik dan mereka dapat memperoleh ilmu dan pengetahuan yang dapat mereka pergunakan di dalam kehidupan mereka di tengah masyarakat dan bagi bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan. Kami awali semester ganjil ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, sebelum kita belajar, Ibu ingin sampaikan bahwa karena bab 1 pelajaran agama Kristen kelas 11 materinya agak panjang, maka Ibu akan membagi bagian ini menjadi 2 bagian. Baiklah, mari kita menyimak uraian materi pelajaran agama Kristen kelas 11 bab pertama yang berjudul Allah membentuk keluarga. Nah, ini dapat kita baca di dalam Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 7 dan ayat 18, kemudian Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Setelah mempelajari bagian yang pertama dari bab 1, siswa diharapkan dapat yang pertama menjelaskan pandangan Alkitab tentang keluarga. Kemudian yang kedua, menjelaskan cara Allah membentuk keluarga. Nah, adapun uraian materi yang akan kita pelajari, bagian yang pertama ini ada 2. Yang pertama, mengenal keluarga, dan yang kedua, Allah membentuk keluarga. Nah, anak-anak, uraian materi yang pertama, mengenal keluarga. Keluarga adalah bagian kecil dari masyarakat, yaitu persekutuan antara ayah, ibu dengan atau tanpa anak. Semua orang lahir dan bertumbuh di dalam keluarga. Ada yang bertumbuh dengan keluarga intinya, tetapi karena alasan tertentu ada juga yang bertumbuh dengan wali atau keluarga lain yang kemudian menjadi keluarga utama. Kamu pun bertumbuh di dalam keluarga seperti ayah, ibu, kakak, dan adik. Nah, ini disebut keluarga inti. Tapi ada juga keluarga besar yang terdiri atas keluarga inti ditambah dengan kakek, nenek, bibi, paman, tante, om, saudara sepupu, bahkan saudara tiri atau keluarga lain yang sudah dianggap keluarga.
Nah anak-anak, ibu berharap kamu pun dapat mengenal keluarga intimu dan juga keluarga besarmu. Uraian materi yang kedua, Allah membentuk keluarga. Keluarga terbentuk atas inisiatif dan kehendak Allah. Di dalam Alkitab, Kejadian pasal 2 ayat 18 mengatakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah anak-anak, sejak semula Allah hendak menyatukan dua insan, seorang laki-laki dan seorang perempuan, menjadi satu keluarga. Dalam seluruh rencananya, Allah selalu melibatkan keluarga. Allah memulai segalanya dengan keluarga, dari dalam keluarga. Setelah Allah melihat bahwa tidak baik manusia itu seorang diri saja, Ia membuat manusia itu tertidur. Lalu diambilnya satu tulang rusuk manusia itu dan dibangunnyalah seorang manusia lain. Manusia yang baru diciptakannya itu dibawa kepada manusia pertama untuk dijadikan sebagai penolong. Nah, memang pada waktu Adam dan Hawa melanggar perintah Allah, mereka diusir dari Taman Eden dan Allah bahkan tidak pernah mengizinkan mereka kembali ke sana. Tetapi Allah tidak pernah meninggalkan keluarga pertama. Allah memberkati apa yang mereka kerjakan. Allah turut campur tangan dalam segala kehidupan mereka. Allah tidak pernah membiarkan keluarga ini tanpa belas kasihannya. Kemudian manusia bertambah banyak pula keluarga terbentuk. Di dalam Kejadian 6 mengatakan, ketika Allah melihat manusia hidup dalam kejahatan, Ia hendak memusnahkan mereka dengan air bah. Tetapi Allah memberi kasih karunia kepada satu keluarga, yaitu keluarga Nuh. Dari keluarga Nuh, kehidupan baru di muka bumi dimulai. Nah, ketika anak-anak Nuh membangun menara Babel agar mereka dapat mencapai tempat kediaman Allah dan tetap bersatu, Allah justru mengacau balaukan bahasa mereka sehingga terseraklah mereka ke seluruh penjuru bumi. Kejadian 11. Anak-anak, sekali lagi Allah memulai kehidupan baru di seluruh muka bumi dari keluarga. Nah, Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim bersama istrinya Sarah menuju negeri yang belum diketahuinya. Allah hendak memulai satu bangsa yang besar dari keluarga yang pada saat itu belum mempunyai anak. Ishak lahir ketika keduanya telah uzur dan mustahil bagi Sarah untuk melahirkan. Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Nah, Ishak kemudian menikah dengan Ribka dan memperanakan Esau dan Yakub. Keduanya menjadi bangsa yang besar. Allah memilih Yakub dan membentuk keluarga yang lebih besar, yaitu bangsa Israel. Nah, anak-anak, di tengah-tengah bangsa yang besar, Allah tetap berkarya melalui beberapa keluarga seperti Musa, Harun, dan Miriam. Nah, anak-anak, masih banyak lagi contoh-contoh di dalam Alkitab keluarga yang dipakai oleh Allah. Nah, keluarga-keluarga itu melewati kehidupan mereka dengan pengalaman-pengalaman besar bersama Allah. Yesus Kristus lahir dan tumbuh dewasa di dalam keluarga Yusuf dan Maria.
Bahkan dalam pelayanannya, Tuhan Yesus melakukan mujizat pertama di kota Kana pada saat ada pernikahan. Nah, anak-anak, sekali lagi Tuhan Yesus memulainya dari keluarga. Bahkan kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka yang melakukan kehendak Bapa di sorga, mereka lah yang menjadi saudaranya perempuan, saudaranya laki-laki, dan ibunya. Matius 12 ayat 50. Jadi anak-anak, Allah menghendaki agar perkataannya terwujud dalam setiap keluarga. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana Allah membentuk keluargamu? Nah, anak-anak, ini adalah materi pembelajaran kita pada hari ini. Dari bab 1, Allah membentuk keluargaku, bagian yang pertama. Dari materi pembelajaran kita hari ini, kita mengetahui bahwa lembaga tertua yang dibentuk oleh Allah adalah keluarga. Melalui pembelajaran hari ini juga, kita mengetahui bahwa Allah merencanakan hal-hal besar melalui sebuah keluarga. Oleh sebab itu, Tuhan berharap bahwa setiap keluarga hidup takut akan Tuhan dan mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan setiap anggota keluarganya dengan cara mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya sedini mungkin, sehingga ketika dewasa anak-anak menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Amin. Baiklah anak-anak, materi pembelajaran kita sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Tuhan telah menyertai kami dalam pembelajaran pada hari ini. Melalui pelajaran agama Kristen, kami telah belajar tentang Allah membentuk keluarga. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan Yesus telah membentuk keluarga kami masing-masing, dan kami terus menyerahkan keluarga kami. Kiranya Tuhan terus berkarya melalui kehidupan keluarga kami agar kami dapat menjadi garam dan terang dimanapun kami berada melalui keluarga kami, ya Tuhan. Jadikan kami keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami akhiri pembelajaran hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baiklah anak-anakku semuanya, pembelajaran kita sudah selesai. Mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan tetap semangat, jaga iman, jaga imun, dan tetap ingat protokoler kesehatan. Sampai bertemu di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.